Ujian pelajaran agama Islam. Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada soal di bawah ini. 1. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur binasa merupakan pengertian dari A. Hari kiamat. B. Awal kehidupan akhirat. C. Imam pada hari akhir. D. Kiamat kubra. Jawabannya adalah D. Kiamat kubra. 2. Peristiwa bencana tsunami di Aceh, meletusnya Gunung Merapi, dan meninggalnya manusia termasuk A. Fenomena alam. B. Kiamat sukro. C. Bencana alam. D. Kiamat kubra. Jawabannya adalah B. Kiamat sukro. 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Manusia mampu bekerjasama dalam segala bidang. 2. Turunnya Isa bin Maryam. 3. Munculnya Dajjal. 4. Matahari terbit dari arah barat. Pernyataan di atas yang termasuk tanda-tanda datangnya kiamat kubra adalah A. 1, 3, dan 4. B. 1, 2, dan 3. C. 1, 2, dan 4. D. 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah D. 2, 3, dan 4. Ini turunnya Isa bin Maryam, munculnya Dajjal. 4. Matahari terbit di arah barat. 4. Hari akhir disebut juga dengan hari A. Pembalasan. B. Kiamat. C. Penghabisan. D. Semuanya benar. Jawabannya adalah B. Kiamat. 5. Indonesia menganut bentuk pemerintahan demokrasi, di mana kedaulatan rakyat menjadi pilar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pernyataan berikut ini yang merupakan makna dari kedaulatan rakyat adalah A. Pemerintah wajib tunduk pada rakyat. B. Rakyat menjalankan pemerintahan secara langsung. C. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. D. Pemerintah jalankan untuk kepentingan wakil rakyat. C. Jawabannya adalah C. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. 6. Apa maksud dengan Yaumul Ba'ts? A. Bencana yang sangat dahsyat. B. Hari ditimbangnya amal baik dan amal buruk. C. Hari manusia dibangkitkan dari alam kubur. D. Semuanya benar. Jawabannya adalah C. Hari manusia dibangkitkan di dalam kubur. Soalan nomor 7. Tiupan sangkala yang kedua, manusia dibangunkan dari kuburnya. Peristiwa ini disebut dengan A. Yaumul Mizan. B. Yaumul Akhir. C. Yaumul Ba'ts. D. Yaumul Hisab. Jawabannya adalah C. Yaumul Ba'ts. 8. Semua hal perbuatan manusia di dunia akan mendapat balasan dari Allah SWT, walaupun hanya sebarat zarah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah A. Al-Qadar surat 97 ayat 3-4. B. Ad-Duha surat 93 ayat 4-5. C. Al-Hidayat surat 100 ayat 2-3. D. Al-Zalzalah surat 9 ayat 7-8. Jawabannya adalah D. A. Al-Zalzalah surat 99 ayat 7-8. 9. Setelah manusia meninggal dunia, ia akan masuk alam A. Akhirat. B. Arwah. C. Barzah. D. Gaib. Jawabannya adalah C. Barzah. 11. Orang yang dimatikan dalam alam kubur akan menuju suatu tempat, yaitu A. Neraka. B. Padang akhirat. C. Padang mahsyar. D. Surga. Jawabannya adalah C. Padang mahsyar. 11.
Menurut hadis riwayat Bukhari, orang yang terbaik di antara kita adalah A. Orang yang tidak punya janji. B. Orang yang paling cepat menunaikan janji. C. Orang yang selalu ingat janji. D. Orang yang paling baik menunaikan janji. Jawabannya adalah D. Orang yang paling baik menunaikan janji. 12. Quran Surat Al-Ahzab Surat 33 ayat 70 menegaskan bahwa Allah SWT menyuruh orang beriman untuk A. Berkata benar dan rendah hati. B. Beriman dan bertakwa. C. Bertakwa dan berbuat kebaikan. D. Bertakwa dan berkata benar. Jawabannya adalah D. Bertakwa dan berkata benar. 13. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa seseorang yang tidak dapat dipercaya berarti dalam hatinya A. Selalu penuh kefasikan. B. Penuh dengan sifat ria. C. Ingin balas dendam. D. Tidak ada keimanan. Jawabannya adalah D. Tidak ada keimanan. 14. Seorang penjual tidak mengurangi takaran timban dalam jual beli merupakan salah satu bentuk kejujuran dari A. Berpenampilan. B. Perkataan. C. Muamalah. D. Perkataan. Jawabannya adalah C. Muamalah. Soal ujian nomor 15. Orang-orang yang melanggar janji sumpah kepada Allah SWT akan mendapatkan azab yang pedih di akhir kelak. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran pada surah A. Ali Imran Surat 3 ayat 77. B. Al-Ahzab Surat 33 ayat 70. C. Al-Isra Surat 17 ayat 23. D. Luqman Surat 31 ayat 14. Jawabannya adalah A. Ali Imran Surat 3 ayat 77. 6. Menjaga amanah harus dilakukan dengan A. Ingin mendapat nama baik dari masyarakat. B. Ingin dapat ridha dari Allah. C. Ingin dipuji dan menjadi terkenal. D. Ingin mendapat nama baik dari masyarakat. Jawabannya adalah B. Ingin mendapat ridha Allah SWT. 17. Kewajiban untuk menghormati kedua orang tua banyak terdapat di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya terdapat pada Quran Surat A. Al-Isra ayat 20. B. Al-Isra ayat 21. C. Al-Isra ayat 22. D. Al-Isra ayat 23. Jawabannya adalah D. Al-Isra ayat 23. 18. Berikut ini yang bukan contoh dari perilaku durhaka pada orang tua adalah A. Berdusta kepada mereka. B. Menjaga nama baik. C. Berbicara dengan meninggikan suara. D. Tidak menjaga nama baik keduanya. Jawabannya adalah B. Menjaga nama baik. Seorang siswa yang menghormati dan mematuhi gurunya akan memperoleh A. Hadiah dari guru. B. Sanjungan dari teman. C. Sertifikat penghargaan. D. Keberkahan ilmu. Jawabannya adalah D. Keberkahan ilmu. 20. Seorang siswa yang baik akan selalu memuliakan guru-gurunya. Berikut ini yang merupakan wujud dari sikap muliakan guru adalah A. Mengetes kepintarannya. B. Memberi bingkisan yang menarik. C. Mematuhi nasihat-nasihatnya. D. Sering menelepon. Jawabannya adalah C. Mematuhi nasihat-nasihatnya. 21. Rukun Islam yang ketiga ialah A. Salat. B. Zakat. C. Puasa. D. Haji. Jawabannya adalah B. Zakat. Soal nomor 22. Orang yang berhak menerima zakat tersebut A. Muzaki. B. Muzakar. C. Mustahik. D. Muzakir. Jawabannya adalah C. Mustahik. 23. Batas minimal mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya disebut A. Nisab. B. Nasib. C. Nasab. C.
semua benar. Jawabannya adalah A. Soal 24. Zakat untuk membersihkan harta disebut juga dengan A. Zakat harta, B. Zakat fitrah, C. Zakat profesi, D. Zakat mal. Jawabannya adalah D. Zakat mal. 25. Hukum membayar zakat fitrah bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan baik lelaki maupun perempuan adalah A. Fardu ain, B. Sunnah, C. Makruh, D. Mubah. Jawabannya adalah A. Fardu ain. 2 Romawi. Jawablah dan uraikanlah jawaban pertanyaan berikut dengan benar. 1. Waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebelum sholat Idul Fitri. 2. Ucapan seorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat disebut janji. 3. Berbakti kepada orang tua dikenal dengan istilah birrul walidain. 4. Tempat berkumpulnya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur disebut padang mahsyar. 5. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, kedudukan dan derajat ibu adalah 3 tingkat dibanding bapak. 5. Sebutkan 5 hikmah beriman pada hari akhir. Nomor 6. Sebutkan 5 hikmah beriman pada hari akhir. 1. Meningkatkan ketakwaan. 2. Selalu beramal soleh. 3. Menghindari berbuat dosa. 4. Berbuat baik kepada sesama. 5. Mempersiapkan diri dengan baik. 7. Batas antara alam dunia dengan alam akhirat disebut alam barzah. 8. Menunaikan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian ibadah haji disebut haji tamattu. 9. Imam terhadap hari kiamat merupakan rukun imam yang ke-5. 10. Perhitungan amal baik dan perbuatan jahat disebut yaumul hisab.